Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Septadivia dengan nomor induk mahasiswa 402220006 dari kelas 5 Perbankan Syariah A. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas mata kuliah ekonometrika untuk mempraktikkan dari FU sampai ke interpretasi, analisis regresi data panel. Berikut langkah-langkahnya. Diajukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ekonometrika, analisis regresi data panel dengan dosen pengampu yaitu Ibu Maulida Nurhidayati, MSI. Nah, kita tadi sudah kenalan, tapi tidak apa-apa, kita kenalan lagi. Ini biodata saya. Nama saya Adi Septadivia dengan nomor absen 5, nomor induk mahasiswa 402220006 dari kelas Perbankan Syariah A. Dengan judul suatu penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor kinerja keuangan bank syariah di Indonesia periode 2020 sampai 2023. Data yang diambil yaitu data bulanan dari BPRS, BUS, dan UUS dengan variabel X, X1 yaitu BOPO, beban operasional pendapatan operasional, X2 FDR, financing to deposit ratio, dan variabel Y-nya ROA yaitu return on asset. Berikut ada 15 langkah pengujiannya. Yang pertama yaitu pengujian deskriptif, yang kedua pengujian multikolinaritas, yang ketiga membuat model common effect model atau CEM, yang keempat model fixed effect model atau FEM, yang kelima model random effect model atau REM, yang keenam ada uji LM, 7 uji Chow, 8 uji Hausman, yang 9 pemilihan model terbaik, yang 10 uji normalitas, 11 uji autokorelasi, 12 uji heteroskedasititas, yang ke-13 ada uji T, 14 uji F, dan yang terakhir 15 ada koefisien determinasi. Nah, sekarang kita akan mengcopy data dari Excel ke FUS. Nah, di sini indikatornya 2020 sampai 2023 dengan menggunakan data bulanan, objeknya BPRS, BUS, dan UUS. Dengan variabel Y-nya yaitu ROA, X1-nya BOPO, dan X2-nya FDR. Nah, sebelum kita mengcopy data, kita pastikan dulu tanda komanya ini tuh masih titik. Kalau tanda komanya ini masih koma, kita ganti dulu di sini. Kita pilih ini, More Comment, Advanced, kita centang yang bagian ini, lalu kita oke. Nah, kalau sudah, kita copy datanya mulai dari atas yaitu variabel ROA sampai FDR sampai bawah. Klik kanan, kita copy, lalu kita buka FUS-nya. Yang pertama kali kita lakukan yaitu create a new FUS work file. Ya, di sini karena kita menggunakan analisis data panel, maka kita pilih work file struktur type-nya yaitu balance panel. Dengan frekuensinya monthly karena data bulanan. Dengan start date 2020, end date-nya 2023. Nah, di sini number of cross section-nya 3. Kenapa kok 3?
Karena kita objeknya tadi ada 3. Yang pertama BPRS, BUS, dan UUS. Kita pilih 3. Lalu kita oke. Nah, sudah menjadi seperti ini. Lalu kita paste data yang sudah kita copy tadi, yaitu kita pilih quick. Kita pilih empty group. Kita scroll ke atas, kita paste di bagian yang atas. Klik kanan, lalu kita paste. Nah, semuanya data sudah sampai di sini. Lalu langkah yang pertama yaitu kita melakukan pengujian deskripsi. Kita pilih view, descriptive test, kita pilih common sample. Lalu kita freeze dulu aja, kita freeze, kita name underscore 1 underscore descriptive. Lalu kita oke. Nah, diperoleh outputnya seperti ini. Kita kembali ke PPT tadi. Nah, di sini hasil pengujian deskriptifnya. Berdasarkan tabel diketahui nilai main ROA yaitu 1,95% dengan standar deviasi 0,29. Nilai main BOPO 81,54% dengan standar deviasi 5,59. Dan nilai main FDR 94,89% dengan standar deviasi 14,77. Nah, kita kembali ke Eviews lagi. Kita akan melakukan langkah yang kedua yaitu pengujian multikolinearitas. Kita boleh tutup yang tadi, kita pilih view, covariant analysis. Kita hilangkan yang covariant, kita klik yang correlation, dan layoutnya kita pilih single table. Lalu kita pilih oke. Nah, kita freeze dulu aja, freeze, name, underscore 2, underscore multikolinearitas. Kita pilih oke. Nah, kita kembali ke PPT yang tadi. Nah, di sini terdapat output uji multikolinearitas. Kriteria uji multikolinearitas itu ketika korelasi antar variabel X lebih dari 0,9. Nah, di sini kita melihat antara variabel BOPO dan FDR-nya memiliki 0,3009 yang termasuk kurang dari 0,9, maka tidak terjadi multikolinearitas karena korelasi antara FDR versus BOPO kurang dari 0,9. Nah, selanjutnya kita akan membuat model CEM. Kita kembali ke Eviews lagi. Boleh kita silang. Boleh kita delete yes. Yaitu kita pilih quick. Kita pilih estimate equation. Nah, di sini kita akan menuliskan Y-nya dulu. Y-nya tadi kan ROA, spasi C, spasi X1-nya yaitu BOPO, X2-nya yaitu FDR. Final option-nya kita pilih none karena ini model CEM, lalu kita pilih OK. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita name aja karena kita membuat model. Kita name, kita beri nama underscore CEM. Oke. Lalu kita ke PPT-nya tadi.
Berikut model CEM-nya. Nah, kita akan melakukan pengujian LM menggunakan model CEM. Ini tadi sudah kita name ya. Kita melakukan uji LM yaitu dengan pilih View, Fixed Random Effect Testing. Kita pilih yang Omitted Random Effect atau Lagrange Multiplier. Kita pilih ini. Nah, keluar hasilnya. Kita freeze dulu. Kita name _3 uji LM. Kita oke. Nah, nanti kita lihat yang bagian brospagan yang cross section. Kita kembali ke PPT-nya tadi. Nah, di sini diperoleh hipotesisnya yaitu H0-nya model CEM lebih baik dibanding model REM. H1-nya model REM lebih baik dibanding model CEM. Diperoleh nilai probability-nya dari Bronspagan yaitu 0,000 kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa REM lebih baik dibandingkan CEM. Nah, kita akan melakukan pengujian dengan pengujian selanjutnya. Kita kembali ke Fuse-nya tadi. Boleh kita tutup. Nah, kita akan membuat model FEM-nya. Seperti yang tadi, kita pilih Quick. Pilih Estimate Equation, kita tuliskan ROA, spasi C, spasi BOPO, spasi FDR. Nah, kali ini kita pilih panel optionnya yaitu Fixed karena FEM. Mari kita oke. Nah, keluar outputnya. Karena ini model, langsung kita name. Kita beri nama _FEM. Oke. Nah, langsung saja kita uji yang selanjutnya yaitu uji Chow. Kita pilih View, Fixed Random Effect Testing. Kita pilih yang Redundant Fixed Effect atau Likelihood Ratio. Kita pilih. Nah, diperoleh output seperti ini. Kita freeze dulu. Kita name. Kita beri nama _4 uji _chow. Oke. Nah, kita kembali ke PPT-nya tadi untuk menginterpretasikannya. Nah, berikut hasil output dari model FEM yang tadi, lalu uji Chow-nya. Untuk uji Chow-nya, kita lihat di bagian probability yang cross section F. Hipotesisnya diperoleh H0 model CEM lebih baik dibanding model FEM. H1-nya model FEM lebih baik dibanding model CEM. Dan diperoleh nilai probability-nya yaitu 0,000 kurang dari 0,5 maka tolak H0. Dan dapat disimpulkan bahwa FEM lebih baik dibanding CEM. Nah, kita tidak bisa sampai di sini saja karena model yang pertama tadi yaitu CEM menghasilkan uji LM yaitu yang lebih baik CEM. Yang kedua uji Chow yang lebih baik FEM. Dan kita belum bisa menentukan mana model yang terbaik.
Maka dari itu kita akan lanjutkan ke model yang berikutnya, yaitu model RAM. Kita kembali ke fuse-nya tadi. Ini boleh kita tutup semua. Kita pilih quick, estimate equation, kita pilih ROA, spasi C, spasi popo, spasi FDR. Panel optionnya kita pilih yang random karena RAM, lalu kita oke. Langsung kita name karena ini model, kita name, kita beri nama _RAM. Langsung saja kita menguji Hausman. Kita pilih view, fixed random effect testing, kita pilih yang Hausman test. Nah, kita freeze, kita name _5 uji Hausman. Oke. Kita kembali ke PPT untuk menginterpretasikannya. Peroleh hipotesis model RAM lebih baik dibanding model FEM. Dan H1-nya model FEM lebih baik dibanding model RAM. Dapat kita lihat di bagian probability cross section random. Nilai probability-nya itu yaitu 0,000 kurang dari 0,5, maka tolak H0, dan dapat disimpulkan bahwa FEM lebih baik dibanding RAM. Nah, dapat kita simpulkan yaitu tadi pada uji LM model terbaiknya yaitu RAM, uji Chow model terbaiknya FEM, dan uji Hausman model terbaiknya FEM. Maka dari itu kita bisa pilih model terbaiknya yaitu model FEM. Kita kembali ke fuse tadi. Kita kembali ke fuse. Ini. Boleh kita tutup semua. Kita klik bagian model FEM. Kita freeze, kita name _6 model terbaik FEM. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian asumsi klasik dengan menggunakan model FEM-nya tadi, karena model terbaik kita yaitu FEM. Dengan langkah-langkah yaitu kita pilih view, kita pilih residual diagnostic, kita pilih yang histogram normality test. Nah, kita freeze dulu, kita name _7 normalitas. Oke. Kita kembali ke PPT-nya. Berikut model terbaiknya tadi. Dan ini uji normalitasnya. Diperoleh hipotesis H0 yaitu residual berdistribusi normal dan H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Diperoleh nilai probability yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0, dan dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian autokorelasi.
Boleh kita tutup. Kita pilih view. Kita pilih residual diagnostic. Kita pilih yang cross section dependent test. Kita freeze. Kita name underscore 8 underscore autokorelasi. Kita kembali ke PT. Nah, di sini diperoleh H0-nya tidak terjadi autokorelasi, H1-nya terjadi autokorelasi. Di sini ada probability-nya ada 4. Yang pertama Brun-Spagan, besaran scale, bias correlated scale, dan besaran CD. Kita pilih salah satu yang lebih besar dari 0,5 dan yang paling besar, yaitu kita pilih yang 0,5118 besaran CD. Nilai probnya 0,5118 lebih dari 0,05, maka gagal tolak atau terima H0 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Kita kembali ke Fuse. Kita akan melakukan pengujian heteroskedastisitas. Boleh kita tutup. Kita pilih view. Kita pilih residual diagnostic. Kita pilih yang heteroskedasticity test. Nah, error message. Cross section effect with period GLS weak not allowed. Nah, jika kalau kita memakai aplikasi Fuse yang versi 12 ini, untuk model FEM-nya tidak bisa dilihat hasilnya untuk heteroskedastisnya. Sehingga kita harus melakukan uji secara manual dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kita pilih OK aja. Yang pertama kita pilih approach, make residual series. Kita langsung OK aja. Boleh kita tutup. Kita pilih quick, generate series. Kita tuliskan aresid sama dengan ABS buka kurung resid 01 tutup kurung. Lalu kita OK. Selanjutnya kita pilih quick lagi, estimate equation. Kita tuliskan aresid spasi C spasi Bopo spasi FDR. Kita pilih panel optionnya yaitu fixed. Kenapa kok fixed? Karena model terbaik kita yaitu FEM. Maka dari itu kita pilih panel optionnya yaitu fixed. Kita OK. Nah, sudah tampil hasil dari uji Glatzer-nya atau uji manualnya. Kita freeze, kita name underscore 9 underscore heteroskedastisitas. Ini tadi kita peroleh dari uji Glatzer secara manual dengan langkah-langkah seperti yang saya sebutkan tadi. Mari kita kembali ke PPT-nya.
Berikut tadi tahapannya. Nah, diperoleh hipotesis H0-nya tidak terjadi heteroskedastisitas, H1-nya terjadi heterokedastisitas. Kita lihat di bagian probnya BOPO dan FDR. Prob BOPO sebesar 0,0001 kurang dari 0,05, maka tolak H0. Dan nilai prob FDR sebesar 0,0639 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak atau terima H0. Nah, di sini kan ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Maka dari itu dapat disimpulkan terjadi heteros. Kita kembali ke FUSE. Kita akan menunjukkan efek dari model terbaik. Boleh kita tutup uji Gleitzer-nya. Tutup. Yes. Kita klik pada model FEM-nya. Kita pilih estimate, estimate. Kita oke. Kita pilih view, fixed random effect, kita pilih yang cross section effect. Nah, langsung kita freeze, kita name underscore 10 underscore cross underscore section underscore effect. Nah, kita kembali ke PPT-nya. Diperoleh model terbaiknya. Model umumnya Y-nya tadi ROA sama dengan 4,4660 dikurangi 0,0463 BOPO ditambah 0,0133 FDR ditambah E. E di sini adalah error. Diperoleh cross section fixed effect-nya. Yang pertama model BPRS atau crossit 1 ROAT sama dengan diperoleh 0,112813 0,1128 tambah pada model umumnya tadi 4,4660 dikurangi 0,0463 BOPO ditambah 0,0133 FDR tambah E. Diperoleh 4,5788 dikurangi 0,0463 BOPO ditambah 0,0133 FDR ditambah E. Yang kedua model BUS atau crossit 2 diperoleh 0,1486. Kita jumlahkan 0,1486 tambah 4,4660 dikurangi 0,0463 BOPO ditambah 0,0133 FDR ditambah E. Hasilnya 4,6146. Yang terakhir model UUS atau crossit 3 yaitu min 0,2614. Kita jumlahkan min 0,2614 ditambah 4,4660 dikurangi 0,0463 BOPO ditambah 0,0133 FDR dengan diperoleh 4,2046 dikurangi 0,0463 BOPO ditambah 0,0133 FDR E.
Dengan mempertimbangkan kondisi yang sama, nilai ROA tertinggi diperoleh oleh BUS yaitu 4,6146, yang kedua BPRS 4,5788, dan yang terakhir US 4,2046. Kita kembali ke EVIUS dulu. Boleh kita silang. Kita simpan dulu data yang kita lakukan di EVIUS tadi. Kita pilih file, boleh pilih save atau save as. Kalau saya sering memilih yang save as, kita pilih save as. Kita masukkan ke data sini. Kita beri nama analisis regresi data panel FEM. Kita save. Kita pilih yang single precision 7 digit query. Kita pilih oke. Nah, kita tinggal interpretasi model. Kita pilih ke PPT-nya tadi. Nah, interpretasi modelnya variabel C, BOPO, dan FDR. C di sini yaitu konstanta. Nilai konstanta sebesar 4,4660 menunjukkan bahwa jika BOPO dan FDR dianggap konstan, maka rata-rata ROA sebesar 4,46%. Variabel BOPO-nya diperoleh nilai koefisien BOPO sebesar negatif 0,0463 menunjukkan bahwa FDR memberikan pengaruh negatif terhadap ROA. Semakin besar BOPO, maka ROA semakin kecil. Jika BOPO turun 1%, maka ROA akan naik 0,0463%. Dan yang terakhir FDR. FDR memiliki nilai koefisien FDR sebesar 0,0133 menunjukkan bahwa FDR memberikan pengaruh positif terhadap ROA. Semakin besar FDR, maka ROA semakin besar. Jika FDR naik 1%, maka ROA naik 0,0133%. Selanjutnya uji T. Uji T dari BOPO dan FDR, kita lihat di bagian prop. Ini yang BOPO dulu. Hipotesisnya H0-nya BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. H1-nya BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Diperoleh nilai BOPO sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai koefisien bertanda negatif 0,0463 yang menunjukkan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA. Yang kedua ada FDR. Hipotesis H0-nya FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, dan H1-nya FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Memperoleh nilai probability FDR sebesar 0,0056 kurang dari 0,05, maka tolak H0. Dapat disimpulkan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Menunjukkan nilai koefisien FDR bertanda positif 0,0133 yang menunjukkan bahwa FDR memiliki nilai positif yang signifikan terhadap ROA. Selanjutnya uji F. Diperoleh H0-nya BOPO dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
Dan H1-nya, bobot dan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kita lihat di bagian prop F statistik. Nilai prop F statistik 0,000 kurang dari 0,05 maka tolak H0. Dan dapat disimpulkan bahwa bobot dan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Yang terakhir ada koefisien determinasi. Kita lihat di bagian adjust R-square. Nilai adjust R-square sebesar 0,04040 atau 40,4%, yang menunjukkan bahwa bobot dan FDR mampu menjelaskan variasi dari ROA sebesar 40,4% dan sisanya sebesar 59,6% dijelaskan variabel lain di luar model. Terima kasih. Saya ada pantun, pagi yang cerah penuh harapan, buku terbuka, ilmu digali. Ujian bukanlah penghalang jalan, tunjukkan usaha, raih prestasi. Heee. Nah, itu tadi penjelasan materi dari saya tentang analisis regresi data panel dengan model FEM. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.